Halo sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada siang hari ini saya mau mereview salah satu mobil dagangan saya, yaitu Grand Vitara, dan inilah bentuk mobilnya. Mobil ini, kawan-kawan, sahabatku Atmajaya lovers sekalian, adalah SUV yang sekiranya cukup menarik untuk kita bahas dan mungkin kita beli juga, karena mengingat harganya ya. Harganya juga ini dari sisi pasar ya, mobil ini kan bandingannya mungkin si CR-V ya, yang terdekat yang paling umum ya, atau ekstril yang T31, anggap saja CR-V yang bungkuk. CR-V yang bokongnya bungkuk itu loh ya. Mungkin dari sisi pasar ini tipe JLE kan tipe tinggi, selisihnya kurang lebih mendekati, kurang lebihnya di angka 30 jutaan selisih ya. Itu nominal uang yang cukup banyak loh, 30 jutaan itu bisa teman-teman belikan satu unit mobil lagi gitu loh, atau dibuat modifikasi juga sudah sangat oke. Uang segitu sudah cukup banyak gitu loh. Oke, sekarang kita bahas Grand Vitara ini apa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, kita sambil jalan ya seperti biasa. Saya bikin video ini bukan untuk perdagangan. Kalau teman-teman pengen tahu dagangan, harganya dan sebagainya, silahkan dicek video update stok saya terdekat dari tanggal Anda melihat YouTube. Kalau ini untuk edukasi ya. Jadi ini kelebihannya, yang pertama dari sisi bodi, dia tebal, bahannya, artinya build quality-nya dia bahannya bagus. Kemudian untuk kaki-kakinya mobil ini sudah monokok. Nah, berbeda dengan pendahulunya yaitu si Grand Escudo. Anggap aja ini yes, enggak tahu namanya, enggak ada sih namanya Grand Vitara, tapi anggap aja sama lah ya pendahulunya Grand Escudo. Mesin 16 atau 18 yang kapsul itu mulai tahun 2000-an hingga 2006 itu dia masih pakai sasis ya. Sasis apa? Leather frame. Kalau ini sudah monokok, kaki-kakinya mestinya lebih enak, tapi saya coba ya biasa saja, tidak lebih enak dari si Grand Escudo sebelumnya. Artinya dari sisi naikan ini menurut saya biasa saja, tidak lebih enak dari yang versi sebelumnya. Untuk model ini dari SUV yang lain saya paling suka si Grand Vitara. Untuk dari pribadi ya, ini model itu pribadi, teman-teman nggak boleh ikut saya, itu pribadi. Model itu setiap orang punya pandangan masing-masing. Mobil ini masih ada jiwa off-roadnya, dia masih kotak, mata depannya masih kotak, belakangnya masih kotak. Nggak tahu, saya kok suka ya mobil-mobil berbau kotak gitu. Kalau yang CR-V kan dia sudah membulat semua, ekstril juga masih mengotak. Kalau ini lebih gagahnya, lebih dapat dari sisi bodi. Dari sisi bodi depan juga dia apa ya, sisi bodinya menurut saya lebih maco. Nah, build quality-nya sebut. Untuk velg dia ring 17 sama dengan teman-temannya yang lain. Dia ring 17, ban 225/65. Teman-teman kalau beli mobil seperti ini juga diperhatikan kondisi kaki-kakinya, bannya. Kenapa SUV itu bannya mahal? Nah, dia tidak sama dengan mobil city car. Karena apa? Ban depan ini 2 biji, sama belikan city bannya, mohon maaf, misalnya sama belikan bannya Brio dapat 1 set sudah 5 biji. Jadi bannya relatif lebih mahal, satu bijinya sekitar 1,5-an, kurang lebihnya di angka itu. Jadi banyak diperhatikan. Untuk kebetulan ban saya, mobil saya baru, tidak baru tapi masih kayak baru semuanya ini. Nah,
Jadi ban diperhatikan karena itu mahal. Kalau harganya ketemu enggak masalah gitu loh. Banyak habis semua, tapi kan misalnya pasaran sekian sampai dapat harga 6 juta di bawahnya enggak masalah. Tinggal pulang beli ban baru kan gitu. Kemudian bodi jangan sampai ada nabrak, karena ini mobil ini walaupun mobil ini sudah tua, mobil ini usianya sudah 15 tahunan, tapi menurut saya mobil ini tetap mobil yang masih oke. Jadi diperhatikan jangan sampai ada yang nabrak. Kalau cuma keserempet sepeda misalnya wajar, ada penyok dikit wajar, ketabrak sepeda sedikit wajar, nanti dibenerin kan juga nggak mahal dan tidak cacat artinya. Jadi kekurangannya bukan sebuah kecacatan. Jadi harus dicek, ini harus kenceng. Nah, presisi kan masih kenceng, nggak double belut. Kalau ada penyok-penyok dikit nggak harus ngecat, teman-teman bisa bawa ke tukang ketok magic atau PDR, atau yang baru kan sekarang PDR ya, atau ke tempat-tempat bengkel body repair. Mobil ini dari luar juga cakep, dari belakang cakep, pokoknya cakep. Ban serepnya Konde. Lah ini tidak dimiliki di kompetitor si X-Trail ataupun si CR-V. Dia masih Jeep banget. Nah, ini yang saya suka Konde. Cuma hati-hati, Konde ini rata-rata banyak yang pecah covernya dan banyak yang tidak bercover, berarti kelihatan rebannya aja. Kenapa banyak yang pecah? Karena kan ini di belakang nongol lah. Ini kan juga posisinya nggak begitu tinggi. Kadang mundur, ngepres garasi rumahnya, ketabrak pagar rumah atau tembok rumah, atau ketabrak sepeda dari belakang. Jadi rata-rata pecah. Nah, untuk lihat Konde ini masih bawaan, maksudnya belum tembelan dempul ya teman-teman, gini kan. Kalau masih lemas gini berarti dia belum pakai dempul. Tapi kalau diginikan ke waku, gini watos gini, itu dia berarti sudah berdempul. Gimana, enggak apa-apa, yang penting saya ono. Nah, kalau toh nggak ada ya gimana lagi, dibelikan tapi ada teman-teman. Tapi cukup mahal, mungkin bisa 2 jutaan untuk hanya nih wadah ban ini, kayak baskom ini. Untuk plat nomor dia ada di bawah. Sayang untuk ini mungkin dari sisi berkendara, sisi identifikasi dia kurang begitu terlihat, dia agak ke bawah banget. Nah, kaca belakang defogger ini pasti ada karena ini mobil bagus. Untuk belakang, interior belakang ini sudah ada yang nahan, dia ada shockbreaker. Kalau shockbreaker yang ini sudah lemah, dia pasti akan langsung jatuh gini. Ini kan posisi mobilnya miring ke kiri. Kalau ininya nggak bagus, shockbreaker ini pasti sudah jatuh dia. Partisi ada, dan mobil ini adalah SUV, jadi dia hanya 2 baris atau 5 seater. Jadi teman-teman ini banyak yang salah tangkap ya. SUV dikira mobilnya besar terus kursinya ada 7, nunda, dia 2 baris. Baik si Escudo, si CR-V, si ini X-Trail, Grand Vitara, dia hanya 2 baris. Kalau toh dipaksa dipasang 3 baris, nanti pasti ada pertanyaan gitu. Soalnya setiap saya review SUV ada teman-teman yang tanya gitu. Itu bisa teman-teman belikan joknya aftermarket atau pakai joknya mobil lain dipasang juga bisa. Opo sih nggak iso sih, tempatnya ada, space kakinya ada, bisa ada kalau mau upgrade seperti itu. Tapi kok menurut saya nggak worth it itu, apa ya, gak nyaman lah. Mobil itu yang nyaman cuma 2 baris begini, enak dinaiki. Baris ketiga juga jarang pernah kepakai. Kalaupun toh mentok kepaksa harus anak-anak di belakang, tinggal ambil partisi ini, bawah dibelikan kasur bawah ini. Kalau saya jahitkan di tukang bursa kursi di tempat saya sini paling 300 ribuan. Yang spon tebeli sekitar 5 cm itu dikasih cover sintetis, taruh bawah sini misal. Nah, ini gitu ya. Peralatannya, toolkitnya ada di sini, karena ban serepnya kan ada di belakang sini. Oke ya. Dan kaca belakang tetap ada kecerutannya, air tetap ada. Terus ini lampu ini juga rawan pecah atau retak, kesantap setir sepeda. Apalagi kalau teman-teman rumahnya yang di Jakarta, jalannya yang sempit, di perkotaan rame, sepeda nyusel-nyusel apa dusel-dusel ki apa bosone ya, sepeda mepet-mepet gitu, ketatap pojokane setir gini, setir sepeda biasanya ada keretakan di sini. Dan sering juga saya jumpa di bawah sini ini jadi akuarium, ada air di sini. Nah, oke ya.
Kemudian dari sisi interior, oke. Build quality interiornya cukup bagus dengan kalau tipe yang mobil ini kan tipenya JLX. Dia juga sudah ada wood panel di sana sini. Mohon maaf saya agak batuk teman-teman nih. Dari kemarin agak payah tidak sempatkan syuting ini. Ya Allah. Nah, untuk jok ini dia aslinya sih kulit, dan ini mobil saya ini juga joknya kulit. Kemudian ini kita cover lagi supaya lebih cantik gitu aja. Untuk jok kulitnya cukup bagus ya, seperti CR-V dan X-Trail yang tipe XT. Cuma cacatnya jok kulitnya pasti di depan, di yang sopir sebelah kanan tuh pasti retak dan sobek. Itu serata teman-teman, kalau cari itu yang sempurna ya ada tapi langka. Joknya belakang dia nyaman, nggak usah saya praktekkan, saya duduk di sini. Intinya jok belakang ini nyaman, ini bisa rebahan ini. Nah, tapi recliningnya mentok segini, mentok apa ya, berapa derajat ini saya nggak tahu ini. Pokoknya nggak banyak recliningnya dan nyaman. Tapi kalau kita bandingkan dengan misalnya di harga yang sama, di harga 100-an misalnya dengan Harrier, ya kalah enak Harrier. Kalau sama CR-V juga joknya enakan CR-V atau X-Trail. Nah, joknya tapi ini cukup nyaman. Cuma dari kedua tadi ini relatif kalah. Nah, gitu ya. Semua ada plus minusnya. Oke, sekarang yang depan. Untuk yang depan ini juga asik, dan ini sikut iki ada sandaran, ini ada sandaran apa ya, tangan, sandar tangannya di sini sama dengan yang lain juga, belakang juga ada. Untuk dashboardnya ini relatif standar saja, tapi saya seneng mobil-mobil yang bergaya kotak ini seneng. MID-nya juga cukup lengkap untuk yang di tengah situ. Bahan dashboardnya cukup keras dia, tapi untuk mobil-mobil yang berdashboard keras seperti inilah yang di Indonesia akan bertahan lama. Dan setir ini dia switch steering apa juga ada di sini yang terkontrol dengan sistem audio. Cuma kalau audio ndak asli, kadang-kadang dia juga ndak fungsi ya setir ini. Dan airbagnya di depan kanan kiri. Nah, airbagnya di depan kanan kiri. Untuk yang di tengah sini ini kondisinya cukup bagus. Banyak juga saya jumpai wis podo oblak. Terus yang iki wood panel gini juga sudah pada pecah-pecah, saya juga sering jumpa. Untuk setirnya pasti jelek. Termasuk mobil saya ini cukup bagus, ini masih cukup bagus. Ini loh, ini masih cukup bagus. Biasanya ini kan di cover gini supaya sama dengan senada dengan joknya. Biasanya setir iki wis padha melentes no ya, basane wong Jawa ki melentes, nek Indonesiane apa ya? Pada ngelupas dikit-dikit gitu loh. Nah, kayak terluka gitu loh setir. Rata-rata sih gitu. Si produknya si mobil ini. Kalau yang si sama setir Honda juga gitu, pada melentes gitu. CR-V itu juga sering setir pada melentes gitu. Makanya masih rata-rata banyak yang sudah di cover setir. Dan cover itu murah, beli 100 ribuan, paling mahal 200-an lah, nggak sampai nek 1 juta gitu. Oke ya. Untuk depan kita cek beginian. Oke. Mobil ini apa ya, tapi tetap minus ada seperti ini. Ini mungkin pernah repair lampu, bongkar lampu, atau kena kuncinya tukang sehingga ada retakan di sini, dilem kayak gitu. Jadi mobil itu kalau sempurna tidak ada teman-teman. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Kendaraan bekas itu saya melihat kemanapun ya sedikit banyak, ketika di tempat orangnya nggak menemukan kelemahan, dibawa pulang pasti ada sesuatu yang menurut kalian kurang. Itu pasti. Makanya sifat manusia ya begitu. Ono sing kurang, mesti ono sing kurang. Untuk yang belum punya mobil seperti ini, sekarang baru bisa beli misalnya sidekick yang lama atau Katana misalnya ya, melihat mobil seperti ini kan terlihat sangat bagus. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya misalnya mobil SUV yang baru, katakan yang harga 600 jutaan itu, melihat mobil seperti ini kan terlihat kurang bagus. Itu sifat manusia. Intinya gimana, kita harus bersyukur. Soalnya kenapa saya bilang begini, ini saya banyak jumpa konsumen itu ya gitu, ono sing dibahas iku.
sing kurang ini ya. Tapi ya kembali lagi budgetnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan kan, ya repot juga ya. Oke, kembali lagi ke topik mobil ini teman-teman. Untuk mesin ini J20 ini adalah salah satu mesin yang sangat bisa dikatakan legend, dan mesin ini juga di beberapa event-event seperti sprint off-road atau di event-event balap lah, itu banyak digunakan untuk swap engine-nya untuk seri J20 ini. Cuma di sini ada kelemahan apa ya? Vitara ini teman-teman kalau pengen merubah menjadi 4x4. Nah, secara Suzuki itu adalah termasuk salah satu merek pelopor off-road ya. Cuma ini yang Grand Vitara ini generasi 3 ini agak susah untuk repair kitnya. Jadi kalau kita beli asli punyanya mobil ini 4x4-nya datangkan dari luar negeri itu agak susah. Saya sudah pernah nyoba mudah mobil ini, tapi mobil saya yang dulu saya sudah pernah nyoba cari ke sana ke sini. Mungkin kalau ada yang punya repair kitnya asli ya, punyanya J20 ini Grand Vitara, bisa di-share nanti di kolom komen, tidak apa-apa. Ini agak susah yang pertama itu. Kalau teman-teman mengupgrade mobil ini menjadi 4x4 memakai kitnya mobil lain, misalnya dipakai Vitara yang dulu atau yang punya Vitara generasi 1 ya tentunya, atau yang apa agak sulit juga, atau dirubah punyanya yang lain. Ada sih yang mekanik yang dulu pernah menjanjikan saya bisa, cuma saya agak ragu tentang ketahanannya. Jadi selain bisa, itu harus kalau kita ngerubah mobil jadi 4x4 itu karena ngobo ya, istilahnya ngobo itu ngakali, modifikasi, itu harus kita hitung juga ketahanan. Jangan sampai kita baru pasang pakai nyemplung lumpur beberapa kali wis ambrol lah, itu kan ketahanannya nggak sesuai. Oke, itu untuk yang ini, yang mobil ini menurut saya kurang srek sih, hati saya itu di situ. Kalau kita pengen menjadikan mobil ini 4x4 agak susah. Tapi tidak masalah, ini kan mobil untuk harian, untuk daily. Ini mobil ini oke untuk daily. Nah, itu yang saya omong tadi untuk teman-teman yang hobi ya. Kemudian J20 ini tadi kita bilang mesinnya juga cukup familiar untuk teman-teman yang sprint off-road. Kelemahan mesin ini adalah cuma satu, dari sisi dia agak boros. Tapi seimbang dengan output tenaganya. Dia juga tenaganya dan torsinya juga cukup besar, cukup baik. Kalahnya di BBM-nya agak boros. Artinya lebih boros daripada menurut saya ya, daripada si CR-V atau si X-Trail. Mobil ini tidak menyentuh angka 9. Kalau hitungan saya di daerah saya ini hanya menyentuh angka 8 km per liter. Nah, artinya ya kalau dengan si Innova ya mungkin kurang lebihnya sama sih. Nah, tapi tenaganya ini besar. Kemudian dari sisi spare part, nah spare part Suzuki itu bagaimana? Mudahnya sih mudah ya, cuma ya nggak mudah-mudah banget. Kalau murahnya juga tidak, mahalnya lumayan. Kalau mahal banget tidak, artinya mahalnya sesuai dengan durability-nya. Artinya juga spare part-nya dibilang mudah ya tidak begitu mudah, dibilang sulit ya nggak sulit. Pokoknya cukupan lah. Dan spare part-nya juga mahalnya juga nggak begitu. Tapi kalau dibilang murah enggak, sebenarnya menurut saya cukup mahal, cuma kalau murah enggak. Kemudian hati-hati kalau beli mobil seperti ini, jangan sampai suaranya pincang atau suaranya kemelatak. Nah, nanti habisnya lumayan banyak. Saya pernah sekali saya dapat Vitara, mobilnya tak gas kemelatak, akhirnya saya benahi tak gitu. Saya benahi habisnya lumayan lah, masih sekitar 10 jutaan saya pernah benahi itu. Hampir 10 jutaan sak jasane, dan di bengkel itu cukup lama, hampir 20 hari lebih itu saya kerjakan tuh. Ini cuma cerita aja. Jadi carilah kendaraan yang safety, yang bagus. Kemudian sistem pelemahannya ini mas kameramen ya, di engine cooling aja. Jadi harus diperhatikan. Tapi ini murah. Nah, mobil ini engine cooling ada kelemahan, tapi dia sistem engine coolingnya, dia murah. Seperti selang kayak gini. Terus ini water selang bypass di sini. Ini rawan keropos. Selang bypass ini rawan keropos ini. Tapi murah ini harganya cuma antara 200-300 lah. Dan selang-selang di bawah itu harus diceki. Jadi kalau beli, misal teman-teman beli pun dari tempat saya, pulang kalau di bengkel diceki engine cooling sistemnya. Kalau sudah merasa hati ini nggak enak, diganti. Jadi jangan mobil itu
termasuk sistem termostatnya itu harus dicek. Kalau itu ngeceknya tidak ketika sampean beli, ketika sampean sudah pasca beli. Jadi misal pentoh beli dari saya, pulang dicekkan. Kalau merasa ragu diganti sistem engine coolingnya itu. Nah, itu kan nggak mahal toh. Jangan sampai overheat di jalan gara-gara teman-teman nggak ngerawat. Jadi mobil ini kalau saya, prinsip saya itu sedia payung sebelum hujan. Artinya saya setiap ngecek, kalau ini mobil tak pakai sendiri ya, saya habis beli gitu, tak pakai sendiri, tak ceki. Kalau enggak, sekiranya sudah kurang bagus, saya ganti total semuanya. Enggak apa-apa, kita habis beli kendaraan dari orang lain, kita keluar uang 5-7 juta untuk setup mobil kita supaya sampai jadi bagus. Tapi setelah itu kita kan low maintenance ke belakangnya, nggak sampai kejebak di jalan. Nah itu kalau saya, prinsip saya ya. Tapi orang itu beda-beda. Jadi tidak ada beli bawa pulang jaminan seumur hidup nggak trouble, nggak ada. Samaan beli baru pun ada jadwal servis kok. Gitulah. Kalau nggak mau benar-benar, datang ke perusahaan rencar, sewa sehari 250-300 selesai urusan. Gitu ya. Nah, ini teman-teman soalnya banyak yang apa ngeluhnya gitu. Mobil ngerawat 1-2 juta sambat. Jangan, kalau sambat jangan beli. Sewa saja. Saya juga beli mobil baru umur 3 tahun juga rawat pulang pasti. Kaki-kaki diceki, bol-join itulah. Ini juga tadi saya bilang kaki-kakinya sih kuat, lebih kuat dari teman-temannya. Cuma ada sering kausan di sistem bol join di lengan ayunnya itu. Nah, di bawah saya nggak bisa ngolong ini. Di bawah itu ada, jadi harus dicek busing-busingnya karet ini juga harus diceki. Kalau pengen mobilnya naikannya perfect. Tapi orang itu beda-beda. Kadang-kadang orang itu ada, alah gak popo. No. Kalau orangnya perfeksionis kayak gitu, perfeksionis itu harus berimbang dengan dana teman-teman. Jadi kalau teman-teman perfeksionis mintanya yang harus betul-betul free maintenance, juga dananya juga harus disiapkan. Jangan sampai mintanya perfeksionis tapi tidak mau keluar modal. Itu nanti bertolak belakang nanti. Oke. Sekarang ayo kita coba. Saya kira sudah cukup. Oh iya, saya lupa untuk penyumbang pajak. Pajaknya sekitar 3 jutaan. Nah, pajaknya sekitar 3 jutaan. Dan harga mobil ini untuk Grand Vitara yang generasi awal JLX kisaran di bawah, insya Allah kisaran naik turunnya antara 80-90, nggak sampai 100. Untuk tipe JLX. Jadi mungkin perkiraan saya sekitar 30 juta lebih murah daripada si CR-V ya. Kalau dengan si X-Trail juga masih mahalan X-Trail T31. Jadi worth it untuk dibeli karena mobilnya juga cukup nyaman. Saya kira gitu. Terima kasih. Kita coba jalan sekarang. Bismillah. Oke, sahabat, kita coba jalan. Ini mesin sudah hidup. Dipastikan semua panel indikator di sini mati, gitu ya. Untuk transmisi ini direm. Dicoba langsung respon. Biasanya sih ada jeda satu detik, itu wajar ya. Biasanya ada jeda sampai di atas 3 detik, itu berarti ada kebocoran pada sistem seal piston transmisinya. Nah, dicoba semua jalan. Nah, seperti gini ya. Nah, untuk hati-hati teman-teman, si Vitara ini harus kita coba harus jalan pada kecepatan tinggi. Jadi kalau bisa, kalau transaksi di rumahnya orang yang di dalam gang, kita ajak ke jalan raya. Karena kadang-kadang sering saya jumpai Vitara ini lemot juga kadang-kadang. Karena lemotnya karena sistem transmisinya sudah aus, ada keausan. Jadi harus dicoba ya. Nah, sekarang kita coba jalan. Untuk Vitara ini ketika jalan ya sahabat, peredaman kabin cukup baik, posisi mengemudi juga cukup baik. Jadi dan rasanya juga nyaman di kelasnya SUV, jangan nyaman di kelasnya MPV ya. Untuk teman-teman yang cari mobil lebih nyaman ya harus MPV. Kalau SUV itu cuma nyamannya gimana ya,
Pokoknya nyaman lah, kelasnya Jeep itu nyaman. Kalau dibandingkan, mungkin teman-teman membandingkannya dengan si CR-V yang bungkuk tadi ya, lebih nyaman CR-V bungkuk menurut saya. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang lain sih tidak kalah kok mobil ini, dan cukup asik. Terus kita juga makainya itu juga merasa safety, bahwa mobil ini termasuk safety. Kaki-kakinya kan sudah, ini kan sudah monokok. Apa ya, kalau rigidnya itu malah saya suka Grand Escudo yang lama, yang masih pakai sasis. Kalau ini kan sudah monokok. Tapi secara overall sih oke. Cuma kekurangan dari mobil ini mungkin daripada teman-temannya, dia relatif sedikit lebih boros. Untuk kakinya rasanya lebih tangguh, tapi karena mobil ini penggerak belakang, jadi secara durability perkiraan saya itu lebih baik daripada yang FWD. Dan ini penggerak belakang, ini SUV keren yang berpenggerak belakang ya Vitara ini. Kalau si kompetitornya misal si CR-V, X-Trail ataupun Mazda CX-5, CX-7, itu dia berpenggerak depan. Nah, untuk mobil ini penggeraknya belakang, jadi masih ada jiwa-jiwa 4x4-nya gitu ya teman-teman ya. Untuk setir, saya suka mobil ini sedengan, ndak berat, juga ndak ringan banget. Rasa setirnya kayak CR-V yang 24. Nah, jadi masih alami gitu rasa setirnya. Kemudian peredaman oke, kaki-kaki juga oke. Untuk teman-teman tadi bener dicek, harus ketika teman-teman beli di tempatnya orang, Anda belum tahu kredibilitas orang tersebut ataupun di dealer, harus dicoba kecepatan agak disentekno. Kenapa? Karena tadi saya bilang, saya beberapa kali jumpa si Vitara ini kadang agak lemot. Nah, itu karena transmisi ya, bukan di engine, di transmisinya. Nah, nanti kan lumayan banyak kalau teman-teman sampai bongkar transmisi, kan masih di atas 10 juta itu biayanya. Di situ sih kalau untuk perawatan engine cooling juga, saya ada beberapa kali teman saya cerita ke saya masalah engine cooling itu biasanya pemilik tidak begitu ngerawat, jadi juga harus dicek engine coolingnya, sistem coolingnya itu seperti termostat, kipas, dipastikan kipasnya masih berputar dengan cepat, terus kemudian termostatnya juga masih fungsi. Nah, tapi itu kalau teman-teman nyoba engine cooling itu agak lama, jadi misalnya bawa mobilnya paling enggak setengah jam. Tapi kan kita kendalanya kalau kita ngecek mobil itu di tempatnya orang, kita test drive sampai setengah jam, itu kan nggak enak sama pemiliknya karena terlalu lama. Karena test drive kan paling 10-15 menit ya. Oke, saya kira begitu teman-teman ya. Mobil ini intinya enak, worth it banget untuk dibeli. Kenapa? Karena mobil ini harganya hanya setara Avanza 2008. Nah, nggak beda jauh sama si Avanza. Worth it ini untuk dibeli. Nyaman ya kalau teman-teman nyaman. Cuma yang agak memberatkan tadi memang dia BBM-nya agak boros itu. Tapi untuk mobil seenak ini dan tenaga sebesar ini dengan seri mesin J20, saya kira untuk BBM 1 liternya kita menghabiskan menempuh jarak 9 kiloan, jadi kurang lebihnya kayak Innova ya, worth it sih, karena tenaganya nyaman, mobilnya larinya enak. Dan kalau dibandingkan dengan CR-V, plus minusnya tetap ada ya, jadi secara durability kaki mobil ini lebih unggul ya, cuma kalahnya di BBM tadi. Sama kalau untuk nyaman sih, namanya mobil itu semakin nyaman juga akan berbanding minus dengan ketahanan nih. Jadi mobil itu kalau semakin nyaman, kaki-kakinya juga tidak akan semakin kuat. Kalau mobil semakin keras, kakinya semakin kuat. Itu menurut saya sih begitu. Makanya teman-teman kalau membandingkan si Fortuner sama Harrier, nah seperti itu ya gampangannya ya. Kakinya kan tetap kuat Fortuner, tapi kan mobilnya jauh nyaman Harrier.
sama-sama Toyotanya. Nah, kan jadi saya kira gitu. Untuk sudut putar oke, sudut belok oke, untuk teman-teman yang tempatnya di dalam gang juga oke. Mobil ini nggak terlalu panjang, kalau lebar sih iya. Terus untuk di tol sampai bermanuver kita nggak takut mobilnya terpleset atau apalagi kelontang guling, itu insya Allah kita terhindar dari hal gitu karena mobilnya cukup race safety dan istilahnya lebih rigid lah. Jadi teman-teman membayangkannya mobil ini naikannya pokoknya enak lah. Cuma kalau kita bandingkan dengan misalnya harga yang sama misalnya dengan Innova kalah, nyaman Innova. Tapi kan ini SUV gitu loh, makanya tadi saya ini nyebutkannya agak bingung ya. Pokoknya ini enak lah, secara SUV nggak kalah naikannya sama yang lain, nggak kalah. Tapi mobil ini menang durability, saya tekankan lagi di situ. Untuk perawatan ya nggak mahal lah, cukupan untuk perawatan. Oke, saya kira cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, jaga hati, bagikan rezeki Anda untuk sahabat tetangga kita terdekat yang mempunyai nasib kurang baik. Dan alhamdulillah kita kalau diberikan nasib lebih baik, ya jangan lupa selalu berbagi ini mau macam-macam, minimal berbagi senyum. Gak harus berbagi harta, minimal berbagi senyum. Itu sudah berbagi teman-teman, menebar senyuman, kebaikan, kedamaian untuk sesama. Terima kasih, mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, dukung selalu Atma Jaya Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.